Selamat malam, Bu Aku. Perkenalkan nama saya Dandi Lusung Pusdika Putra dengan NIM akhir 064. Saya dari kelas AG. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas rumus manajemen risiko saya. Langsung saja, saya akan membahas soal yang pertama, itu 1A, terkait pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penilaian risiko dan evaluasi risiko, serta perbedaannya. Eh, Keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting karena mereka adalah pihak yang menerima dampak risiko dan memiliki informasi yang berbeda-beda tentang kondisi organisasi. Melibatkan stakeholder merupakan proses penilaian risiko yang lebih akurat karena setiap pihak melihat risiko dari perspektif yang berbeda, mulai dari operasional hingga reputasional. Selain itu, stakeholder juga berperan dalam memastikan bahwa strategi, respon risiko, dan keputusan yang diambil benar-benar dapat dilaksanakan sehingga menciptakan respon yang lebih konsisten di seluruh organisasi. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, terkait internal dan eksternal, stakeholder internal itu seperti karyawan, manajemen, atau board, ini membutuhkan informasi yang lebih detail dan teknis karena mereka terlibat dalam operasi harian dan juga dalam pengambilan keputusan organisasi. Lalu selanjutnya yaitu stakeholder eksternal seperti regulator, investor, pelanggan, kemudian publik. Ini hanya memerlukan versi informasi risiko yang lebih sederhana dan ringkas, terutama terkait exposure risiko utama, kepatuhan, dan dampak terhadap kepentingan mereka. Next, saya akan membahas alasan laporan manajemen risiko harus dibedakan untuk pemangku kepentingan internal dan juga eksternal. Laporan risiko perlu dibedakan karena kebutuhan informasi, tanggung jawab, dan sensitivitas data tidak sama antara pihak internal dan eksternal. Untuk pemangku kepentingan internal sendiri, itu laporannya biasanya lebih mendetail karena mereka membutuhkan informasi operasional untuk memastikan bahwa pengendalian, investigasi insiden, implementasi, rencana mitigasi, dan juga pengambilan keputusan sehari-hari. Ini sejalan dengan kebutuhan internal untuk mengatur kontrol, prosedur, risk appetite, serta arsitektur risk management. Kemudian untuk pemangku kepentingan eksternal sendiri, laporan harus bersifat ringkas, terstruktur, dan fokus pada risiko material, kepatuhan, dan transparansi. Pihak eksternal tidak memerlukan rincian teknis, namun membutuhkan gambaran umum tentang profil risiko dan bagaimana organisasi mengelolanya, agar mereka dapat menilai reputasi, kinerja, atau keamanan layanan. Selanjutnya, soal 1C, yaitu dampak jika perusahaan tidak membedakan perlakuan untuk stakeholder internal dan eksternal, serta contohnya. Yang pertama, dampaknya, jika perusahaan tidak membedakan informasi risiko untuk kedua kelompok tersebut, ada beberapa hal yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu kesalahpahaman dan kebingungan komunikasi, lalu yang kedua terbentuknya risk culture yang buruk, yang ketiga terbukanya informasi sensitif kepada publik. Lalu, di sini ada contoh, yaitu sebuah perusahaan teknologi menyampaikan laporan risiko yang sama kepada pihak internal dan eksternal. Nah, laporan tersebut memuat kelemahan dan keamanan sistem dan insiden teknis yang belum diperbaiki. Investor menjadi panik dan menjual saham karena menilai perusahaan tidak aman, sehingga kepercayaan menurun. Sementara itu, pegawai internal menilai laporan kurang memberi arahan karena tidak menjelaskan penanggung jawab, penguatan kontrol, dan langkah pemulihan. Akibatnya, terjadi misinformasi yang menimbulkan kerugian operasional dan reputasional bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2 yaitu bagaimana tiap isu mempengaruhi operasi perusahaan dan arus kas. Untuk isu yang pertama yaitu gangguan sistem pada platform pelacakan atau sistem disruption, itu dampak ke operasinya yang pertama ada menghambat proses tracking real time sehingga kurir gudang dan customer service kehilangan visibilitas atas paket. Lalu yang kedua memicu keterlambatan, komplain, dan membebani proses manual. Lalu yang ketiga mengganggu koordinasi operasional, terutama untuk layanan CMD yang sangat bergantung pada kecepatan informasi. Kemudian untuk dampak ke arus kasnya, meningkatkan biaya penanganan komplain dan kompensasi pelanggan. Lalu potensi adanya refund, kemudian kehilangan pendapatan jangka panjang akibat turunnya kepercayaan pelanggan. Lalu isu yang kedua yaitu kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga bahan bakar dan harga bahan bakar. Dampaknya yang ke operasi yaitu biaya distribusi meningkat karena sebagian besar aktivitas pengiriman bergantung pada kendaraan. Lalu yang kedua, perusahaan harus menekan efisiensi, misalnya konsolidasi rute, optimasi kurir, atau mengurangi pengiriman non prioritas. Untuk dampaknya sendiri ke arus kas, yaitu margin laba menurun akibat kenaikan biaya yang tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke pelanggan. Lalu yang kedua, jika tidak dikelola, bisa menimbulkan tekanan likuiditas jangka menengah. Lalu yang ketiga, risiko biaya tetap tinggi, sementara volume pengiriman tidak meningkat. Next, yang ketiga yaitu isu yang ketiga, keterlambatan pengiriman karena kurir yang kurang terlatih. Untuk dampak ke operasinya sendiri itu menurunkan kecepatan distribusi dan kualitas layanan. Lalu yang kedua meningkatkan error operasional seperti salah rute atau salah penanganan paket. Lalu yang ketiga mengganggu konsistensi respon risiko padahal training itu sendiri adalah bagian penting dari
risk management. Lalu yang dampaknya ke arus kas yaitu komplain pelanggan meningkat sehingga perusahaan harus menanggung biaya kompensasi yang lebih besar. Lalu perusahaan menghadapi risiko kehilangan mitra e-commerce akibat menurunnya kualitas layanan. Selanjutnya, produktivitas operasional menurun yang berdampak pada meningkatnya biaya per paket. Next, soal 2B, yaitu penentuan risiko paling berbahaya dan analisis likelihood dan impact tiap isu. Di sini ada eh, gambar bagaimana impact dan likelihoodnya dari tiap-tiap isu. Eh, untuk analisis likelihood dan impact tiap risikonya, yang pertama itu gangguan sistem, itu berada di tiap catastrophic, berada di likely dan catastrophic. Ini menunjukkan resiko tersebut tinggi. Karena resiko ini bersifat menyeluruh dan memengaruhi hampir seluruh proses operasional perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu isu yang kedua, kenaikan biaya operasional. Ini berada di likely saver. Ini menunjukkan bahwa risiko tersebut ini sedang. Lalu mengapa sedang? Karena risiko yang timbul ini akibat perubahan kondisi ekonomi nasional dan global dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan dan sulit dikendalikan secara langsung. Namun masih dapat dimitigasi melalui strategi manajemen yang tepat. Lalu isu yang ketiga yaitu keterlambatan karena kurir tidak terlatih atau meningkatnya jumlah keterlambatan pengiriman. Ini berada di tingkat possible moderate sehingga dia berada di resiko rendah. Karena risiko operasional ini yang sering terjadi dan berdampak langsung pada keterlambatan dan kepuasan pelanggan. Menurut saya, eh, risiko yang paling berbahaya dari ketiga isu itu, jika dilihat dari analisis likelihood dan impact-nya adalah isu gangguan sistem tracking atau gangguan sistem yang sering terjadi pada platform pelacakan. Itu berada di isu pertama, karena dari isu tersebut dampaknya paling luas dan bisa menghentikan alur bisnis same day delivery, kemudian menimbulkan efek domino pada reputasi, timbulnya adanya refund, kemudian SLA, hubungan dengan e-commerce, kemudian isu tersebut masuk kategori hazard atau control risk yang perlu ditreat dan memerlukan DRP dan serta BCP. Next, soal 2C, preventative control dan corrective control untuk tiap risiko. Untuk isu yang pertama itu gangguan sistem yang sering terjadi pada platform pelacakan yaitu untuk preventive controlnya yaitu penerapan redundant server, backup system, dan load balancing. Lalu yang kedua penerapan DRP atau disaster recovery planning untuk meminimalkan downtime. Lalu yang ketiga monitoring sistem real time dan stress testing. Kemudian ada juga patch management dan security update routine. Lalu untuk corrective controlnya, yaitu aktivasi DRP untuk memulihkan sistem secepat mungkin. Lalu yang kedua, pemulihan data menggunakan backup otomatis. Lalu yang ketiga, pengalihan sementara ke sistem manual dengan instruksi standar. Lalu untuk misi yang kedua, yaitu untuk preventive controlnya, yaitu penyusunan kontrak, pembelian bahan bakar jangka panjang, kemudian ada optimasi rute, konsolidasi paket, dan manajemen armada. Lalu yang ketiga, risk transfer melalui asuransi biaya operasional tertentu jika tersedia. Untuk corrective controlnya sendiri itu penyesuaian harga layanan secara bertahap, kemudian realokasi anggaran dan efisiensi biaya di area lain, kemudian mengalihkan sebagian pengiriman ke mitra logistik lain yang lebih efisien. Lalu untuk yang yang ketiga, yaitu untuk preventive controlnya, yaitu melakukan pelatihan wajib untuk seluruh kurir terkait SAP pengiriman, lalu penerapan rute optimization, optimization tools, kemudian mentoring bagi kurir baru, sistem evaluasi performa rutin. Untuk corrective controlnya, yaitu yang pertama pelatihan tambahan untuk kurir yang sedang terlambat, penyesuaian ulang alokasi rute bagi kurir yang belum memenuhi standar, kemudian rekrutmen tambahan untuk mengurangi beban kerja dan juga mengurangi adanya error. Lalu yang keempat, adanya penanganan komplain pelanggan secara sistematis untuk memperbaiki layanan. Next, saya akan membahas soal nomor 3, 3, 3A, yaitu konsep risk awareness dan risk culture, sebagaimana konsep tersebut saling memengaruhi. Risk awareness adalah tingkat pemahaman dan kesadaran individu dalam organisasi terhadap risiko yang ada, termasuk potensi dampak, peran mereka dalam mengelola risiko, serta pentingnya melaporkan penyimpangan atau insiden. Sedangkan untuk risk culture ini sendiri adalah nilai, sikap, dan perilaku bersama dalam organisasi yang mencerminkan bagaimana risiko dipersepsikan, dibicarakan, dan dikelolakan. Risk culture ini sendiri menunjukkan apakah organisasi mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan konsistensi dalam merespon risiko, atau justru menciptakan lingkungan yang mengabaikan pelaporan risiko. Kemudian keduanya ini saling memengaruhi.
Di mana risk awareness yang baik di tingkat individu akan sulit bertahan jika risk culture organisasi lemah. Sebaliknya, jika risk culture yang kuat akan memperkuat risk awareness karena organisasi secara konsisten mendukung pelaporan risiko, pembelajaran dari insiden, dan komunikasi yang terbuka. Dengan kata lain, risk awareness adalah fondasi perilaku individu, sedangkan risk culture adalah kerangka kolektif yang menjaga perilaku tersebut tetap berjalan. Selanjutnya, soal 3B yaitu faktor untuk menilai kuat atau lemahnya budaya risiko yang ada di RS medis. Beberapa faktor utama yang dapat digunakan untuk menilai RS medis apakah sebuah RS itu memiliki risk culture yang kuat atau lemah, antara lain yang pertama itu ada sikap dan komitmen manajemen, lalu yang kedua keterbukaan komunikasi, yang ketiga kepatuhan terhadap prosedur medis, yang keempat respons terhadap adanya insiden, yang kedua yang kelima adanya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Next, soal 3C yaitu kelemahan budaya risiko di RS medis dan dua usulan untuk meningkatkan risk awareness dan risk culture di antara para staf. Di sini ada tiga kelemahan budaya. Yang pertama, rendahnya kepercayaan staf terhadap manajemen. Lalu yang kedua, adanya budaya diam atau silence culture. Silence culture. Kemudian yang ketiga, tidak konsistennya nilai keselamatan pasien. Kemudian di sini ada dua usulan. Yang pertama, memperkuat komunikasi dan sistem pelaporan resiko. RS medis itu perlu membangun saluran pelaporan resiko yang jelas, aman dan transparan, serta memastikan setiap laporan mendapatkan respon nyata. Manajemen itu sendiri harus secara aktif mengkomunikasikan bahwa pelaporan resiko bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk pembelajaran dan pencegahan insiden di masa depan. Lalu usulan kedua yaitu pelatihan resiko dan keteladanan manajemen. Manajemen dan pimpinan unit harus terlibat langsung dalam pelatihan risiko atau risk training dan menunjukkan keteladanan dalam kepatuhan terhadap prosedur. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan dan contoh nyata dari pimpinan, staf akan lebih sadar akan peran mereka dalam menjaga keselamatan pasien dan lebih berani melaporkan risiko atau adanya penyimpangan. Lalu, soal yang keempat yaitu terkait mini paper. Di mini paper ini saya akan mengambil perusahaan Tokopedia. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan dan risiko spesifik yang dihadapi perusahaan. Untuk deskripsi perusahaannya yaitu PT Tokopedia merupakan perusahaan teknologi di sektor perdagangan elektronik atau e-commerce yang menyediakan platform digital untuk mempertemukan penjual dan pembeli secara daring. Aktivitas bisnis utamanya meliputi layanan marketplace, sistem pembayaran logistik, serta pengelolaan data pengguna yang sangat bergantung pada keandalan sistem teknologi informasi. Untuk resiko yang dihadapi perusahaan yaitu adalah resiko operasional, khususnya yang bersumber dari kegagalan sistem teknologi informasi dan pengendalian internal. Resiko ini bisa dilihat jelas pada insiden kebocoran data pengguna yang yang terjadi di tahun 2020, di mana melibatkan informasi akun pengguna. Dampak resikonya sangat besar karena menurunkan kepercayaan pengguna, memicu perhatian publik dan regulator, serta berpotensi menimbulkan resiko reputasi dan kepatuhan bagi perusahaan. Selanjutnya, respon dan mitigasi risiko oleh perusahaan serta opini pribadi dan rekomendasi terkait perusahaan. Dalam respon insiden tersebut, Tokopedia menyampaikan pernyataan resmi kepada publik, melakukan perbaikan dan peningkatan sistem keamanan, serta mendorong pengguna untuk meningkatkan keamanan akun. Selain itu, perusahaan melakukan evaluasi internal terhadap sistem operasional dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menangani insiden secara bertanggung jawab. Kemudian untuk opini pribadi saya, menurut opini pribadi saya, respon Tokopedia terhadap resiko operasional tersebut belum sepenuhnya optimal, karena cenderung bersifat reaktif. Sebagai risk manager, saya akan merekomendasikan pendekatan yang lebih preventif seperti audit keamanan sistem secara rutin, kemudian penguatan pengendalian internal, lalu meningkatkan adanya standar keamanan cyber, serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan. Selain itu, perusahaan perlu memiliki rencana penanganan insiden yang struktur dan komunikasi yang transparan agar dampak risiko dapat diminimalkan dan kepercayaan pengguna tetap terjaga. Sekian pembahasan mengenai UAS manajemen risiko saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.